Aku mulai ya, Rek. Oke. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar Sistem Operasi dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Perencanaan Desain Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Retno Indah Rahmawati. Nah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya bila kita memulai kegiatan dengan doa. Maka dari itu, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Rosita Devi Ramadhani. Kemudian ada Mbak Novi Teokstista, diperkenankan untuk memperkenalkan dirinya. Mbak Novi. Atau mungkin ke Mas Dani dulu ya. Mas Dani dipersilahkan, Mas. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Dhani Mirza. Biasanya dipanggil Dhani. Kemudian ada Mas Hasan. Mas Hasan dipersilahkan, Mas. Ya, mungkin ada kendala jaringan ya mungkin. Di sini ada Mas Hasan ya. Terus ada Mbak Novi juga. Kemudian sebelum memulai materi, saya akan membacakan peraturan-peraturan selama acara webinar ini. Yang pertama, peserta yang bisa on-cam bisa minta tolong on-cam ya. Terus kemudian yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, peserta bisa bertanya dengan menekan tombol raise hand. Jadi selama materi nggak apa-apa, dipersilahkan untuk bertanya. Oke, langsung aja kita mulai ke acaranya. Untuk pemateri dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas Hasan. Iya. Sebelum itu, perkenalkan lagi ya. Nama saya Hasan Syafur Rijal, biasa dipanggil Hasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi, yaitu tentang manajemen file. Nah, sebelum panjang-panjang lebar nih untuk mencari memberi info tentang manajemen file. Apakah di sana hujan? Biar enak gitu. Bisa chat lah, isi chat. Soalnya sini hujan ya. Biar enak aja. Biar tahu situasi di sana sama di sini tuh sama apa enggak. Nah, sebelum masuk ke manajemen file nih, apakah kalian tahu apa yang dimaksud file? Kalau misalnya tahu, coba kirim pesan di situ. Ketik aja. Atau ada yang mau open mic untuk menjelaskan file itu apa? Oh, nggak ada ya? Nggak, berarti belum ada yang tahu semuanya ya tentang file itu apa. Nah, selanjutnya, ada yang jawab tuh, kumpulan informasi. Boleh-boleh. File adalah berkas digital. Bisa jadi. Nah, selanjutnya, itu akan menjelaskan tentang apa sih file itu. Nah, file itu adalah, kalau misalnya di bahasa Indonesia kan nih, itu adalah sebuah berkas. Nah, untuk yang sudah menjawab, kumpulan informasi, bagus-bagus sih jawabannya. Nah, kalau yang misalnya file itu adalah sebuah berkas yang bisa diartikan berkas file itu. Nah, namun yang lebih spesifikasinya
file itu adalah kumpulan file yang bermacam-macam atau kumpulan informasi yang sangat berhubungan, bisa disimpan, yang bisa disimpan dari secondary storage atau lebih tepatnya bertipe program. Nah, di situ kan terlihat jelas ada ahli-ahli yang menyebutkan tentang penjelasan file. Nah, yang pertama itu ada Rahmat Hakim S. Nah, itu beliau menjelaskan file itu adalah sebuah dokumen yang di dalamnya mengandung informasi tertentu dan dapat dibuka menggunakan sebuah program. Nah, itu penjelasan dari Rahmat Hakim S. Nah, yang kedua ada Hendra Yudi. Hendra Yudi itu mengatakan bahwa file itu adalah kumpulan data yang tersimpan dalam media yang memiliki informasi besar, jam, tanggal, nama, dalam penyimpanan file bisa dicari dan bisa beratribut file. Nah, kalau misalnya Person atau MacLeod itu mengatakan bahwa file itu merupakan koleksi rekod yang saling berhubungan. Nah, di mana satu file itu bisa direkod berdasarkan kode-kode yang sudah ditentukan namanya atau kayak mata pelajaran dan mata kuliah yang kita ampu biasanya. Itu menurut MacLeod. Nah, kalau menurut Jidenita ini yang paling pendek. Nah, itu penjelasannya itu sangat singkat. Itu bisa menjelaskan, menurut beliau bisa menjelaskan tentang file adalah kumpulan atau catatan atau arsip. Nah, seperti itu. Kalau misalnya mau bertanya, langsung bertanya aja. Nah, yang kelima itu ada Edi S. Mulyanto. Itu mengatakan file adalah urutan data-data yang digunakan untuk melakukan encode informasi digital untuk melakukan penyimpanan data. Nah, itu menurut para ahli. Jadi, kalau misalnya kalian melakukan pengertian file, itu bisa disingkatkan bahwa file itu merupakan informasi, data-data yang kita miliki, untuk macam-macam informasi lah yang kita bisa simpan dalam tipe-tipe yang bisa berupa numerik, karakter, binary, atau tipe program. Seperti itu penjelasan dari file. Nah, lalu sifat file itu ada persistence, atau meski prosesnya kayak misalnya kalian menyimpan data. Nah, meskipun satu daya itu hilang, misalnya laptop kalian mati nih, tapi bisa di recover atau bisa dimuat kembali keesokan harinya. Itu persistence. Kalau size itu memiliki sebuah ukuran yang berbeda-beda kan. Nah, umumnya itu ukurannya sangat besar dan sehingga memungkinkan menyimpan informasi yang besar juga. Jadi sangat berimbang gitu antara ukuran. Nah, kalau searchability, file dapat digunakan banyak proses mengakses informasi secara konkuren atau yang sama, misalnya dari dokumen atau file-file yang lain, seperti gambar, video. Nah, itu berlangsung kepada jenis file yang selanjutnya. Nah, itu ada jenis file. Nah, jenis file sendiri itu sebenarnya ada banyak. Yang ada text files, audio files, video files, dan executable file, dan semacamnya. Kalau di situ diberikan contoh misalnya itu text files, yaitu dokumen, atau Microsoft Word dokumen. Dan docs itu merupakan open XML dari dokumen. Lalu ada log file, ada lagi txt atau plain text file, dan sebagainya. Itu dari text file. Nah, di situ bisa kalian lihat bahwa kebanyakan mahasiswa atau teman-teman sekalian banyak menggunakan text file seperti dokumen. Itu kemungkinan atau prediksi dari sebuah grafik. Nah, selanjutnya lagi. Nah, ini juga jenis file lagi. Itu tentang apa? Itu tentang executable files. Itu ada Android package file atau APK. Ada batch atau .batch file dan sebagainya. Jadi juga yang bisa kalian tahu itu jar, Java archive file yang biasa kalian gunakan sekarang bagi teman-teman semuanya.
Lalu ada pengertian manajemen file. Itu pengertian dari manajemen file berarti adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengonsumsi file pada partisi. Nah, kalau manajemen file ini biasanya kan merupakan metode atau struktur data. Nah, bisa diartikan atau bisa diartikan digunakan untuk menyimpan berbagai macam file dengan cara-cara tertentu. Nah, misalnya kalian membuat sebuah mekanisme agar dapat menggunakan beberapa file secara bersamaan, mampu menciptakan, mampu menghapus, bisa memodifikasi sebuah file. Itu tentang pengertian manajemen file. Lanjut. Nah, kenapa sih kalian itu perlu memanajemen file? Nah, kenapa sih harus manage? Kan kalian seharusnya kan bisa semena-mena kan untuk menaruh file. Nah, itu memiliki resiko yang sangat tinggi, yang bisa terhapus secara tidak sengaja, bisa tertimpa file baru, jadi yang data yang lama itu bisa hilang. Nah, lalu dan ada hal-hal yang yang mana tidak kita inginkan, misalnya korup atau hilang atau dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita perlu memanajemen file. Nah, seperti contoh berikut. Nah, jika kalian lihat pada gambar tersebut, kalian tahu kan yang kiri itu kayak gimana? Sangat berantakan. Jadi tidak enak dipandang. Sangat susah untuk mencari data yang mana. Kan itu tidak dikelompokkan kayak gimana. Lihat yang kanan. Nah, itu bisa kalian lihat bahwa kalau misalnya rapi, kita tinggal ngambil aja. Misalnya kita butuh pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita bisa cek di situ. Sangat mudah untuk diambil dan sangat mudah untuk dicari. Tidak ada data yang tertumpuk, tidak ada data yang hilang, dan terselip apapun. Seperti itu. Nah, seperti gambar di itu tadi. Nah, itu seperti anak kosan kan. Nah, yang kiri itu sangat berantakan. Squidpot nanti berbicara. Wow, primitif. Nanti akan bilang seperti itu. Kalau misalnya rapi, kalian bisa lihat kan di kanannya itu. Tuh, mengapa itu? Misal rapi, atau bagaimana, itu enak untuk dipandang, mudah untuk mencarinya, baju yang mana mau dipakai. Nah, lalu setelah kita tahu tentang sebuah manajemen file, kita masuk ke dalam file system pada OS Windows. Next. Nah, kalian tahu tentang file system OS Windows itu ada FAT atau file alokasi table. Nah, file system yang menggunakan tabel alokasi berkas sebagai cara dirinya beroperasi. Versi FAT itu memiliki banyak tipe-tipe atau versi yang sangat banyak. Seperti FAT 12. Ia menggunakan unit alokasi sebanyak 496 buah. Digunakan pada sistem operasi MS-DOS, digunakan pada media penyimpanan floppy disk karena hanya memiliki sedikit memori yang diperlukan, memiliki penyimpanan yang sangat sedikit, yaitu 32 MB. Lalu ada FAT yang 13, next selanjutnya. Nah, itu ada FAT 16, hampir mirip sama yang 12 tadi, tapi itu dia tidak mendukung kontrol akses partisi, ekspresi, dan konversi. Hanya digunakan pada sistem Linux yang kapasitasnya 4 GB. Menggunakan unit alokasi sebanyak 65534. Nah, yang C itu ada FAT32. Nah, FAT32 itu menggunakan unit alokasi sebanyak yang tertera di situ. Nah, bisa digunakan di MS atau DOS, Linux,
yang kapasitasnya lebih besar dari FAT16 tentunya, itu 32 kilobyte. Jika partisinya melebihi itu, maka menggunakan file sistem NTFS yang limitnya semua 2 TB. Nah, lalu kan ada FAT nih. Nah, kemudian muncullah NTFS, yaitu New Technology File System. Nah, apa sih NTFS itu? Nah, misalnya kalian tahu, kan itu pengembangan dari FAT. Nah, lalu berkembang ke NTFS. Nah, itu dibuat oleh Microsoft, digunakan untuk sistem operasi Windows. Dapat mengatur kuota volume partisi, mendukung sistem berkas transkripsi, mendukung konversi data. Limitnya seperti yang tertera, tapi tidak bisa dual formasian. Nah, masuk ada yang terlewat itu kayaknya, yaitu yang GX. Nah, dari struktur lanjut aja dari struktur direktori Windows. Nah, di situ bisa kalian lihat bahwa struktur Windows itu bisa menyimpan lokasi penyimpanan file user yang dari laptop kalian biasanya ada CD dan seterusnya. Nah, itu struktur direktori Windows, lokasi penyimpanan file user dari awal otomatis masuk ke C tersebut. Nah, dokumen and setting, lokasi penyimpanan file user itu berada di dokumen and setting, username, my document. Nah, itu fungsinya untuk penyimpanan data penggunaan khusus pengguna. Jadi awal untuk misal kalian menggunakan dokumen-dokumen itu masuknya ke situ. Lalu ada lokasi file system, itu sistemnya 32, Windows sistem 32 itu slash. Nah, bagian penting dari OS Windows yang berisi file yang dibutuhkan agar Windows berfungsi dengan baik. Nah, misalnya lokasi file system itu terhapus, maka laptop itu tidak akan bekerja dengan semestinya. Mesti ada data yang hilang dan tidak akan bekerja dengan semana mestinya. Nah, lalu ada yang font, itu Windows Fonts, itu nanti kalian misalnya bisa install dari 101 font, itu bisa dimasukkan di Windows itu. Otomatis akan jalan ke sana, kalau tidak dirubah di D atau manapun. Nah, itu lalu ada temporary file, program file, dan command file. Nah, kalau yang program file itu biasa berisi program aplikasi yang sudah diinstal. Jadi, kalau misal kalian menginstal Corel, Photoshop, nanti kalian akan otomatis diarahkan ke program file. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat gambarnya yang setelahnya ini. Nah, seperti itu. Jalannya nanti si program file, ada command file, Microsoft, Windows, System 32, Assembly, C, Temperatur, Dokumen, and Setting. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari struktur direktori Windows. Nah, dari situ ada yang ingin dipertanyakan nggak? Dari materi yang sudah dipaparkan. Ini buat teman-teman yang tadi mungkin ada yang kelewatan atau kurang paham, bisa banget nih ditanyain. Nggak apa-apa kok. Jangan sungkan-sungkan ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian ingin bertanya, malu bertanya untuk open mic, nah bisa di sini, di Slido. Nanti questionnya bisa dikirimkan ke sana. Kirimkan nama sama pertanyaannya. Apakah masih bisa dilanjutkan untuk presentasinya? Oh, oke. Untuk materi selanjutnya itu ada file sistem pada OS Linux. Yang bisa dijelaskan oleh Mas Dani.
Halo teman-teman. Sebelumnya tadi nggak ada pertanyaan ya. Soalnya untuk yang file system di sini nanti ke depannya agak sedikit rumit. Jadi berhubung nggak ada yang bertanya, langsung saya teruskan saja. Nah, untuk file system pada OS Linux ini ada banyak. Salah satunya yaitu yang ext2. Ini ext2 ini merupakan file system yang paling tua yang ada di Linux. Nah, ext2 ini biasanya file system khusus dari distro Linux. Nah, lemahnya nanti di ext2 ini apa? Nah, nanti ketika sudah mendadak, ini membutuhkan waktu yang lama untuk recovery-nya. Ini terasa banget di apa ya, waktu laptop agak jadul, itu kerasa banget. Dan nanti di ext2 ini gimana ya? Itu filenya itu tersimpan dalam direktori. Sebuah direktori bisa mencakup file dan direktori lagi di dalamnya itu disebut subdirectory. Jadi nanti ada praktek sama penjelasannya nanti. Dan ini teori masih ada bingung nanti ada demonstrasi sedikit. Nah, ini yang EXE3. Ini EXE3 ini peningkatan dari EXE2 ya. Ini ada beberapa apa fitur, ada 4 fitur yaitu journaling. Nah, ini journaling ini misalnya laptop kita itu shutdown secara mendadak atau cara gampangnya gini. Baterai kalian kan apa ya harus menancap ke listrik terus. Nah, itu tidak sengaja. Kalian tidak sengaja itu listriknya tiba-tiba mati gitu kan. Kan tidak disengaja. Nah, ini untuk EX3 ini bisa dilakukan recovery. Untuk kecepatan recovery-nya tergantung dari apa ya? Dari performa laptop itu sendiri. Tapi di EX3 ini mendukung journaling. Terus yang kedua, ini integritas data. Integritas data ini menjamin adanya itu integritas yang mana terjadi kerusakan atau unclean shutdown. EX3 ini memungkinkan kita memilih jenis dan tipe proteksi dari data. Jadi istilahnya itu kalau kita apa ya memproteksi data. Jadi waktu kalian install Linux itu nanti ada pemberitahuan. Biasanya ada notifikasi mau mau mengasih password gak buat partisi tersebut. Nah itu inti dari integritas data. Terus yang ketiga yaitu mudah melakukan migrasi. Nah, migrasi ini bisa digunakan tanpa melakukan format ulang pada hard disk. Nah, ini melakukan migrasi ini misalnya kan sampai sekarang kan ext file system terbaru di Linux kan paling terbaru yaitu ext4. Nah, misalnya kalian punya laptop lawas yaitu laptop lawas yang gimana ya, performanya itu masih pas-pasan dengan ext3. Lalu kalian upgrade ke ext4 itu kalian bisa. Tapi kelemahannya yaitu memori pada Linux nanti kalian menjadi lambat. Jadi menurut saya ini migrasi ini mungkin cocok dilakukan pada EC4 dengan syarat performanya itu sudah memadai. Nah, terus yang kecepatan. Kecepatan ini yang pasti sudah lebih besar daripada EC2 dan memaksimalkan pergerakan hard disk. Jadi perbandingannya EC2 sama EC3 nanti tergantung pada kecepatannya. Ya, mungkin kalian rasa kalau punya laptop, misalnya laptopnya sudah memadai, performanya sudah oke. Kalian memakai EC2 sama EC3 itu mungkin kalian tidak kerasa, tapi lebih kerasa itu nanti pakai laptop yang keluaran tipe agak ke bawah gitu. Jadi agak lawas sedikit, itu kerasa banget. Jadi itu peningkatan dari EC2 yaitu EC3. Next. Nah, ini X4. X4 ini peningkatan dari X3. Nah, X4 ini mempunyai banyak kelebihan. Yang pertama itu sudah saya baca di internet. X4 ini sudah stabil. Terus yang kedua, didesain memberikan performa lebih baik. Jadi, kalau misalnya laptop kalian
misalnya beli laptop baru, performanya bagus, kalian wajib pakai IX4. Karena apa? Nanti kedepannya penggunaan itu lebih optimal dan biasanya lebih pengaruh pada bootingnya nanti lebih cepat. Dan nggak enaknya itu ini penundaan alokasi dan potensi kehilangan data. Jujur ya, saya pakai Linux XT4 ini saya tidak pernah kehilangan data, tapi mungkin saja kalau tidak disengaja, lalu kita tidak membackup, itu bisa saja potensi kehilangan data. Tapi tidak ada solusi untuk apa ya menghindari kehilangan data ini kecuali dengan backup. Jadi apa ya sebagus file system apa, sebagus apapun hard disk Anda, tapi kalau kalian tidak punya backupan, ya gimana lagi? Nggak kepake. Jadi file-file Anda hilang semua. Next. Dan kita lanjut ke struktur directory. Kan ini, kan yang dijelaskan Mas Hasan tadi kan lebih sedikit ya Windows-nya. Kan kita tahu sendiri, Windows itu kan apa ya? Tidak apa kodenya itu bersifat tertutup dan berbayar gitu. Nah, enaknya kalau Linux itu kalian dikasih kodenya, kalian bisa ubah, hapus, edit, mengkustomisasi gitu. Nah, ini saya cari di internet ini struktur direktorinya itu terbuka banget. Bahkan ada yang banyak sekali kalau misalnya dijabarkan. Tapi aku ambil yang umum dan dasar-dasarnya saja. Itu ada partisi root, binary, etc, home, opt, tmp, usr, dan var. Untuk penjelasannya ada di slide berikut. Nah, yang pertama yaitu directory root. Kita tahu kan kalau directory root itu directory global. Jadi kalau kita menginstal Linux itu coba sekali-sekali dilihat. Itu kan yang pertama kali kan ada itu directory root. Nah, itu directory root itu misalnya apa ya? Directory buat sistemnya, buat install file sistemnya di Linux itu sendiri. Jadi sangat penting. Nah, untuk directory root ini mempunyai apa? Beberapa struktur directory lagi jadi bercabang gitu. Bercabang ada bin. Bin ini binary ya. Jadi binary ini sama dengan itu perintah sistem pada Microsoft DOS. Jadi hampir sama, tapi ini lebih berdiri sendiri. Kan kalau kita pakai Linux kan itu sih, ada perintah, kalau misalnya cp untuk mengcopy, mkdir buat directory. Lah, itu semua perintah tersebut itu disimpan di folder binary. Jadi itu binary itu sama seperti itu loh, perintah DOS yang kayak shell, itu penghubung interaksi antara brainware sama sistemnya, perangkat perangkat kerasnya itu. Nah, di slash bin itu. Terus yang selanjutnya yaitu slash etc. Ini menyimpan konfigurasi beberapa file yang biasanya digunakan seperti kayak kita konfigurasi file server, user account, dan konfigurasi password. Ini biasanya digunakan kayak membuat akun. Kalau kita lebih gimana ya, lebih otak-atik sedikit, itu semuanya ada di folder etc. Jadi semua konfigurasi server, konfigurasi sistem ada di situ. Terus yang ketiga ada partisi home/home. Ini digunakan untuk menyimpan semua file direktori pengguna. Jadi kalau misalnya kalau kita buat partisi itu kan mesti ada partisi home itu biasanya untuk pengguna. Jadi semua data-data dari pengguna maupun data dokumen, data picture, data download atau semuanya itu tersimpan di partisi home ada sendiri. Biasanya dilambangkan dengan lambang cacing seperti itu, kayak melengkung gitu. Next. Terus ini selanjutnya yaitu partisi OPT. Ini biasanya kalau saya menangkap ini partisi OPT ini kita download aplikasi dari luar, kita install sendiri. Berbeda kan kalau biasanya kalau kita menggunakan Linux kan biasanya kan apt-get, apt-get apa gitu. Nah, itu kalau
kalau kita download dari luar biasanya kan bertipe apa ya? Berekstensi .deb Debian, terus ELF itu disimpannya kalau kita install nanti kita disimpannya di OPT itu. Jadi saya memahaminya OPT itu sama dengan program file. Jadi kita bisa melakukan apa ya, pengeditan, penambahan atau sejenisnya. Terus yang selanjutnya yaitu /tmp. Ya, ini tmp ini untuk menyimpan file temporary ya. Terkadang ketika pengguna menjalankan suatu program itu menghasilkan file sementara itu. Jadi kalau misalnya kita buka apa ya, buka web browser pada Linux itu nanti pada file tmp itu menghasilkan file sementara di mana nanti apabila terjadi apa ya, hal-hal yang tidak diinginkan itu tersimpan di file sementara itu. Jadi kalau kita membuat aplikasi, kalau kita menjalankan aplikasi itu kita langsung apa ya, dari sistem itu langsung membuat sendiri gitu. Jadi biasanya untuk apa, untuk membackup biasanya kalau ada crash atau gimana itu nanti langsung file temporary ini digunakan. Terus yang selanjutnya /usr. Nah ini menurut saya ini penyimpanannya ini seperti itu. Kalau kita biasanya kan kayak baca dokumentasi kan dari luarnya gitu. Nah, ini kan di Linux-nya sudah tersedia gitu. Jadi misalnya kalau kita mau melihat list dari directory misalnya kan ls. Nah, ls itu perintahnya apa aja? Kan itu bisa pakai apa, file bantuan itu atau help file gitu. Jadi semua perintah-perintah disimpan di USR itu. Jadi misalnya kalau kita ini perintah apa sih? Nah, itu kita bisa menggunakan kata-kata itu, nama perintah itu tadi kalian pakai // terus ditulis help atau version untuk mengetahui versi itu. Nah, biasanya untuk menginstal aplikasi resmi, package resminya dari Linux itu biasanya disimpan di directory ini. Biasanya gini, kalau kita menginstal apt-get gitu kan, nah itu disimpannya di USR. Beda kalau kita download dari luar, itu disimpannya di folder directory opt itu. Next. Nah, terus selanjutnya yaitu /var. Ini namanya variabel ya. Jadi var itu variabel itu. Nah, variabel kan jelasnya isinya berubah-ubah. Nah, ini biasanya disimpan pada log system. Kan kita tahu sendiri sih, kalau log system itu eh, kalau kita membuka apa itu tersimpan atau tercatat di log system itu. Terus ada lagi yaitu biasanya buat simpan server dari Apache web server itu. Itu kan biasanya tersimpannya di var log www. Nah, itu kan otomatis di apa ya, di folder tersebut kita bisa bisa berubah-ubah lah gitu isinya. Jadi untuk konfigurasi untuk melihat var log system itu kita bisa melihat dari log system itu, atau kita ingin membuat apa ya, server web sendiri kita bisa pakai var log www. Cukup kalian apa, drop ekstensi HTML atau sejenisnya, taruh di var log www, terus habis itu kalian nyalakan Apache 2 itu langsung bisa diakses di internet. Terus yang selanjutnya yaitu /boot. Ini ini menurut saya ini direktori yang paling apa ya, vital dan apa ya, kayak penting gitu loh. Jadi direktori itu menyimpan berapa kernel Linux yang diperlukan untuk booting. Jadi kalau kalian ingin apa ya, mengotak-atik, mending saran saya jangan diboot, soalnya ini krusial, penting gitu. Jadi misalnya kalau kalian ada salah sedikit saja itu tidak bisa booting dan mengakibatkan apa ya, crash itu tidak bisa dinyalakan soalnya error juga. Terus yang selanjutnya /dev. /dev ini lokasi spesial ya. Jadi seperti kalau kita menginstal apa USB eksternal, webcam, CD-ROM itu semuanya itu tersimpan di /dev. Jadi istilahnya itu hardware-nya itu.
kan hardware-nya kan CD-ROM. Nah, itu drivernya disimpan di flash drive. Terus yang media ini. Terus yang media ini directory untuk melakukan mounting USB, CD-ROM, dan HDD. Ini biasanya kalau kita menancapkan apa ya, USB atau storage storage dari eksternal itu nanti tersimpannya atau kita bisa melihatnya di slash media itu. Terus slash mount. Nah, ini digunakan untuk file sistem sementara. Oh iya, untuk media dan mount ini itu agak berbeda ya, meskipun ada beberapa teman-teman yang mungkin menyamakan. Jadi untuk bedanya media sama mount, ini nanti di mount ini biasanya kalau saya pengalaman saya nih ya, itu kalau misalnya ada hal yang terjadi, misalnya saya pernah apa mengoprek boot itu, nah itu terus error kan, nah itu kalian cukup itu buat bootable Linux itu, terus kalian mau di directory mnt itu, terus habis itu kalian copy semua file bootnya, insya Allah itu sudah. Nah itu beda nanti di media-media cuma apa ya, itu untuk storage tambahan. Jadi untuk mon itu misalnya kalau ada kesalahan pada sistem, kita memounting file sementara itu dari file bootable itu. Jadi file sistem sementara itu istilahnya buat file sistem yang ada di bootable nanti dipindahkan di apa folder folder utama atau directory yang ada di laptop kita. Next, next. Nah ini, nah ini proc, flash proc. Ini ketika OS berjalan, proses dan informasi kernel itu disimpan di folder atau directory proc. Nah, ini directory proc ini seperti directory sementara ya, tapi bukan file system sebenarnya. Karena itu folder apa directory proc itu disebut virtual directory, yang mana ketika laptop atau sistem dinyalakan, ini memori sistem itu di mapping gitu, yang mana bisa digunakan untuk mengakses directory untuk mendapatkan informasi sistem maupun yang lainnya, seperti ingin mengetahui informasi dari partisi, hard disk, dan CPU. Sehingga penyimpanan ini disimpan di memori, bukan di hard disk itu. Soalnya kan virtual, virtual jelasnya memori itu. Jadi misalnya kalau kita ingin mendisable apa proteksi pada apa itu pada OS Linux itu di foldernya ada di directory ini. Terus yang ke berikutnya slash lib ini atau library. Ini biasanya berisi modul kernel atau file library. Saya menyebutnya itu paling gampang menyebutnya itu DLL yang ada pada Windows. Tahu kan DLL yang apa? Dynamic Link Library itu. Biasanya kalau kita menjalankan suatu aplikasi mesti ada DLL filenya, atau secara nggak langsung kalau kita mengamati pada program file itu kan ada banyak banyak ekstensi DLL pada software tersebut. Terus ada partisi loss found. Nah, ini misalnya terjadi kalau misalnya pada exe2 dan exe3 itu crash dan tidak sengaja mati, atau misalnya lampu mati, baterainya tidak ada gitu. Nah, itu file fragment akan dibuat. Jadi nanti misalnya kalau apa laptop kalian mati, nah itu nanti file fragmentnya yang terakhir kali itu nanti dibuat, yang mana nanti ketika dinyalakan akan apa melakukan pengecekan dan memperbaiki file sistem yang rusak tadi. Misalnya kalau kita melakukan apa buka Chrome gitu, terus mati kan, nah itu nanti akan dilakukan pengecekan. Tentu pengecekan ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu tadi kita bisa melakukan apa ya recovery itu. Nggak enaknya ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena melakukan pengecekan. Next.
Nah, terus next selanjutnya yaitu pada perintah dasar Linux. Pada perintah dasar Linux ini ada banyak sekali perintah dasar. Saya mengambilnya yang berhubungan dengan manajemen file saja ya, yang berhubungan dengan file saja. Itu ada beberapa yaitu file listing. File listing ini untuk menampilkan list dari direktori ya. Itu perintahnya itu ls. Hati-hati untuk apa ya? Untuk perintah dasar pada Linux ini case sensitif ya. Jadi misalnya kalian pakai ls sama L besar itu tidak akan apa ya? Error. Soalnya case sensitif. Itu catatan sih. Terus habis itu ada file listing, ada itu perintah untuk membuat file. Membuat file ini ada perintahnya yaitu couch nama file. Couch menekan gitu. Jadi perintahnya couch nama file. Terus untuk menampilkan yaitu cat ya, bukan kucing. Cat nama file. Next. Terus untuk menyalin sebuah file itu menggunakan cp spasi nama filenya terus habis itu mau ditaruh di mana. Hati-hati, nanti kalian nggak ada spasi sedikit aja nanti error. Soalnya spasi itu dianggap apa ya? Sensitif juga spasi itu. Terus selanjutnya yaitu untuk memindahkan sebuah file itu menggunakan perintah move mv. Jadi sama dengan menyalin sebuah file, bedanya itu kalau file mv, kalau menyalin cp sama mv. Sama move sumbernya, move filenya terlebih itu ditaruh di mana. Terus ada mengganti nama file. Ini mirip sekali dengan move, perintah memindahkan file, yaitu dengan cara move file name spasi file name nama baru. Jadi misalnya move 1 spasi 2 itu file terbaru yaitu file 2. Jadi akan terbuat file 2. File satunya akan dihapus. Next. Untuk menghapus file. Ini ada banyak sekali ya. Untuk menghapus file itu kalau filenya itu berupa file, itu kita menggunakan rm nama file itu. Berbeda dengan direktori. Kalau direktori itu menggunakan ada dua cara, yaitu menggunakan min r ya, slash r. Nah, apa? Parameter r gitu. Yang mana r itu rekursif gitu. Terus ada juga pakai rmdir. Jadi defaultnya rm itu buat menghapus file ya, bukan untuk menghapus direktori. Jadi kalau misalnya pakai rm min r ya juga bisa, tapi lebih baiknya pakai rmdir karena rmdir itu buat direktori. Next. Nah, untuk pindah direktori itu bisa memakai cd atau biasanya itu change directory, di mana cd spasi direktori apa yang kita masuk. Jadi terus untuk pindah ke direktori itu pakai apa itu double titik itu. Jadi untuk pindah ke direktori sebelumnya. Terus yang terakhir ini melihat direktori di mana kita berada ini menggunakan pwd ya. Misalnya kalau kita bingung di mana sih direktori, di mana direktori kita berada, maksudnya di mana sih kita masuk direktori itu bingung, itu bisa memakai perintah pwd atau pin work directory untuk menampilkan di mana file itu berada. Ini ada sedikit praktek sih dari saya. Apakah memungkinkan ya ini, teman-teman? Oke. Ini aku prakteknya cuma yang perintah dasar sih. Ya mungkin bisa banget nih Mas Dani buat prakteknya, masih ada waktu. Oke.
Masih loading. Sambil menunggu loading, ini saya menggunakan itu Ubuntu server. Jadi ini Ubuntu server ini murni teks ya, CLI, command line. Jadi tidak ada grafikal sama sekali. Jadi tidak ada apa tampilan muka, cuma langsung pakai teks. Lumayan untuk belajar. Masuk. Ini sudah masuk. Saya akan login dulu. Maka kelihatan kecil apa enggak tulisannya? Tulisannya apakah terlalu kecil apa minta diperbesarin? Tahu. Oke, sudah masuk. Jadi langsung ya. Kan ini kan sudah login. Kita coba lakukan ls ya, list direktorinya. Nah, ini kan kosong sih. Nah, itu ada beberapa parameter list ls. Salah satunya yaitu main a. Nah, ls main a ini untuk menampilkan direktori secara apa ya, menyeluruh. Jadi misalnya ada direktori tersembunyi yang mana diawali dengan titik titik nama folder itu dianggap folder sembunyi. Itu bisa kita buka dengan ls main a atau lebih untuk menampilkan list itu. Nah, kita akan masuk di folder home ya. Kan ini ada gambar cacing ini. Nah, ini kan ada lambang cacing ini. Kan kita tahu sendiri kalau lambang cacing tadi kan lambangnya home atau direktori kita, pengguna maksudnya. Nah, kita coba untuk membuat file dulu ya. Membuat file dulu. Oh. Nah, ini kan sudah ada file test ya. Coba kalau kita lakukan cat untuk apa menampilkan isi kosong. Soalnya tidak ada apa-apa kan. Coba kita buat apa isi nama apa ya? Tes tersebut dikasih tulisan pakai teks editor terserah. Dan sudah saya buat bernama isinya halo ini file kan. Coba kita lakukan tampilkan isi file tersebut. Nah, ini kan halo ini file. Jadi kita sudah menampilkan isi dari file tersebut. Coba kalau kita membuat direktori, kita pindahkan tes ini ke direktori itu. Kita buat direktori dulu. Nah, nah, itu kan sudah ada sih coba itu warnanya ada warnanya itu kan. Nah, itu coba kita pindahkan file tes tersebut ke coba ya. Yaitu dengan menggunakan move tes ke coba. Hilang kan nama cobanya. Coba kita melakukan apa? Masuk ke direktori itu. Yaitu dan menggunakan cd coba. Kita tampilkan lagi. Nah, ini kan kelihatan di sininya kan. Habis ada apa? Folder itu ada coba itu kita sudah masuk ke direktori coba lalu kita coba melakukan tes lalu ini file berhasil kan coba kalau kita buat gini membuat direktori lagi di dalam coba mana hapus
hapus, terus kita buat file. Nah, ini kan ada hapus sama hapus dua itu. Kita coba melakukan remove pada hapus dua ya. Kan hapus dua itu tadi kan file. Kita cuma cukup pakai file gini aja. rm hapus dua. Udah hilang. Coba kita pakai praktekan yang rm tadi ya. rm ya, hilang juga. Coba kita menggunakan yang rekursif. Apa sih bedanya? Kita coba mengkadir hapus lagi. Kan hapus ya. Ini kan coba kalau kita pakai ini rm hapus. Nah, kan ada error itu. Cannot remove hapus is a directory. Jadi directory itu tidak bisa dihapus menggunakan rm. Kita tahu sendiri kan kalau rm itu buat menghapus file. Kita bisa menggunakan rm n lalu hapus res. Nah, untuk apa ya, ini itu seperti ini untuk kalau misalnya bingung. Nah, ini ada banyak sekali. Nah, ini kan ada tulisannya main R ini kan. R remove directory and their content recursive. Jadi untuk menghapus file secara rekursif itu. Apalagi tadi ya. Untuk apa ya? Kan misalnya kita masuk ke coba ini. Kan biasanya untuk sistem operasi yang terbaru itu kita masuk ke directory itu udah ada di sebelahnya itu. Sebelahnya tanda dolar. Oh iya, untuk tanda dolar ini apa sih maksudnya? Tanda dolar ini maksudnya itu kita masuk sebagai user biasa. Sebenarnya itu apa sih? Bintang, oh dolar sama pagar. Biasanya kan ada di, biasanya rada bingung kan. Nah ini untuk di untuk dolar ini biasanya untuk normal pengguna normal. Jadi kalau kita biasanya kami nah Ahmad. Coba kalau kita masuk sebagai root, apa lupa ya. Aku nggak setting rootnya ini. Jadi misalnya kalau kalau kalian masuk sebagai user root itu nanti apa tanda dolar itu nanti bakal berubah jadi tanda pagar gitu. Itu mungkin sudah cukup ya. Apakah ada yang ditanyakan? Ini aku biarin dulu kalau misalnya ada bingung atau trouble kita nanti langsung praktek di sini. Jadi, Ini Mas ada yang tanya di Slido. Oke. Presentasinya saya ambil alih dulu. langsung aja. Langsung aku jawabnya nggak apa, aku langsung lihat di itunya, apa, di linknya. Ini ada pertanyaan dari Anoni ya. Tidak tahu ini mungkin dia pakai nama alias. Apakah semua file bisa disetting agar tidak bisa diedit? Ini bisa. Kalau kita menggunakan sistem operasi Windows itu bisa diedit di bagian filenya itu kan ada akses gitu sih. Nah, kan maksudnya itu di file itu kalian klik kanan
Nah, itu kan ada atribut sih. Nah, itu kalian tentang read only. Jadi otomatis nanti apa ya? File tersebut tidak bisa diedit. Itu untuk pertanyaan dari Anoni ini. Jadi kalau saya menjawabnya pakai yang sistem operasi yang umum ya Windows, karena kalau Linux ini agak berat untuk dipelajari. Jadi untuk setting agar bisa diedit itu tadi. Apakah terbantu? Ada jawabannya. Jadi untuk yang agar bisa diedit itu kalian cukup masuk ke properties, itu ada di bawah sendiri, itu ada tulisannya read only. Jadi itu nanti cuma bisa dibaca, tidak bisa di write atau ditulis atau dihapus. Nah, ini contoh common file di Windows. Yang kedua dari Adisa. Contoh common file di Windows itu apa? Ini, saya pernah membaca artikel di internet, itu common file itu seperti program file yang berdiri secara apa ya, berdiri independen gitulah, berdiri sendiri gitu. Di mana biasanya kalau kita menginstal aplikasi dari Microsoft asli itu disimpannya di common file itu. Jadi misalnya kayak utility lah, itu disimpannya di common file itu. Meskipun jarang melihat di common file itu ada apa? Ada folder apa aja. Terus biasanya common file ini berguna biasanya itu updateannya Windows. Jadi misalnya ada pembaruan dari Windows, itu biasanya dilakukan masuk di folder common file itu. Kemana gimana ya? Tidak pengaruh sekali sih. Jadi istilahnya hampir sama dengan program file, tapi umumnya dipakai di program file itu. Jadi common file itu biasanya auto generate dari apa? Operasi Windows itu sendiri. Terus mungkin dari itu. Permisi Mas Dani, berhubung keterbatasan waktu, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya jawabannya bisa dilihat di slidonya nanti ya teman-teman. Kita langsung lanjut ke tahap berikutnya. Terima kasih untuk Mas Dani dan Mas Hasan atas materinya. Baik, kita langsung lanjut ke sesi berikutnya. Ini ada sedikit kuis ya dari kami. Untuk linknya bisa diakses di kolom komentar. Ini ada kuisis. Dulu. Nah, buat teman-teman nih jangan khawatir nih karena kuis ini ada hadiahnya loh. Jadi kalau jawab jangan asal-asalan nih. Nah, ini udah ada Adisha nih udah join. Terus kemudian ada ayam titik. Di posisi pertama ada Adisa ya. Di posisi kedua ada Alfian. Disusul lagi ya sama Alfian naik ke posisi pertama. Ada ERR nih, siapa nih ERR? Naik ke posisi kedua, terus kemudian ada Adisa di posisi ketiga. Posisi pertama tetap Alfian ya. Waduh, posisi kedua nih ada Adisa nih.
Untuk angkatan 20 nih, naik terus ya. Posisi pertama masih tetap Alfian, posisi kedua ada Adisa, dan posisi ketiga ada username angkatan 2020. Aduh nih, disusul lagi sama R nih. Selip-selipan ya nih, R sama angkatan 2020 nih. Aduh, ada Iqbal Biondi di posisi kelima. Di posisi pertama masih tetap Alfian. Posisi kedua ada Adisa, dan yang posisi ketiga ada username ERR. Wah, ada pemain baru ya, ada Mbak Caca nih di bawah di peringkat 8. Nah, ini buat Alfian, Adisa, dan ERR udah selesai ya. Kita tunggu sampai pemain 8 selesai ya, baru kita tutup. Mbak Caca naik nih di peringkat ke-6. Di posisi pertama masih tetap Mas Alfian ya. Di posisi kedua ada Mbak Adisa, dan yang ketiga ada username ayam titik nih, siapa nih ya? Mbak Caca naik terus ya. Ya, mungkin karena kita udah di penghujung acara nih ya. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain di Slido itu nanti ya. Nanti bakal kita jawab di Slido juga. Kalian bisa cek jawabannya di Slido itu. Ya, udah selesai ya ini buat kuisisnya. Di hasil akhir ada Mas Alfian di posisi pertama, terus di posisi kedua ada Mbak Adisa, dan yang di posisi ketiga ada Ayam Titik. Nah, nih Ayam Titik nih siapa nih? Mungkin bisa
eh, ayam titik bisa itu ya menghubungi panitia untuk hadiahnya nanti. Nah, karena kita udah di penghujung acara, saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan yang bisa kita ambil dari webinar pada pagi hari ini. Jadi dari materi yang disampaikan oleh Mas Hasan dan Mas Dali tadi dapat saya simpulkan bahwa kita bisa memanajemen file sebaik mungkin agar sebuah file, data, atau berkas tidak hilang dan tertata rapi agar tidak adanya komplikasi yang terjadi. Kemudian kalau kita tahu bahwa manajemen file itu sangat banyak sebelumnya, kita ketahui dan sekarang kita tahu seberapa penting untuk memanajemen file dari Windows ataupun Linux kayak gitu ya buat untuk kesimpulan pada acara webinar kali ini. Nah, mungkin sekian dari saya selaku moderator. Alangkah baiknya bila acara pada siang hari ini kita tutup dengan doa. Maka dari itu berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Untuk teman-teman sekalian, mungkin kalau nanti ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan, bisa bertanya melalui link Slido tadi ya teman-teman. Dan untuk jawabannya bisa dicek di Slido juga. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman udah bisa mulai live, diperkenankan untuk live. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Hadiahnya ditunggu ya.